Amin wala umur dunia wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan takzimi di Bapak Jahmuril Nabi selaku pimpinan pengasuh Pondok Pesantren Akmal Sabila. Alhamdulillah hari ini beliau dalam keadaan sehat berada di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa untuk beliau, semoga Allah selalu berikan kesehatan, selalu memberikan kelancaran, kelapangan, dan selalu memberikan kemudahan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati banggakan ya asatidz wal asatizah di lingkungan Pondok Pesantren Akmal Sabila, yang saya hormati seluruh jajaran pengurus OSIS baik itu SMA maupun SMP di lingkungan Pondok Pesantren Akmal Sabila, yang saya hormati, cintai, banggakan seluruh santriwan santriwati ya Pondok Pesantren Akmal Sabila. Ahlan wa sahlan ya jemaah Akmal Sabila. Perhaps always the good condition and happy situation because we will start to study hard and focus and serious for our get our dream, get our successful. Kita semua ke Pondok Pesantren pengen mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Saya berbangga ya, terutama teman-teman yang senang ya dan merasa bahagia ya, seperti Kakak Salfa ya, Masya Allah, tabarakallah, semoga antum sehat selalu ya dan selalu ceria ya, karena bakat sekarang sudah kembali ke marwahnya sebagai juara ya. Karena Barca itu dulu kalah, sekarang alhamdulillah menang terus ya, hebat ya. Berkat doa Zalfa ya. Karena doanya untuk bahagia, karena ketika Barca menang kan bahagia ya Pak. Salah satu caranya dengan apa? Dengan berdoa untuk mendapatkan kebahagiaan. Jadi orang itu banyak cara untuk mendapatkan kebahagiaan. Ya saya nggak banyak nasihat, nanti mau doa saran dari Umi. Tentunya saya sangat senang dan saya senang melihat teman-teman atau santriwan-santriwati senang berada di Pondok Pesantren Akmal Sabila ya. Kuncinya itu bahagia, di pondok harus bahagia dan senang dan ceria. Banyak kisah unik ya, bahkan ada beberapa statement ya, dibenci tapi dirindukan ya. Ketika berada di pondok pengennya cepat-cepat keluar dari pondok, tapi ketika sudah keluar pondok pengen banget kembali ke pondok ya. Itulah santri sejati ya. Itu hanya orang-orang tertentu yang makomnya sudah luar biasa, cintaan terhadap pondok pesantren pasti merasakan. Dia tuh dalam hati kecil pengen di pondok terus ya. Nah, tapi emosionalnya itu tidak memungkinkan karena dia ingin kebebasan, ingin sesuatu hal yang baru ya, merasa dirinya tertekan ya. Ketertekanan itu kuncinya satu. Orang merasa tertekan itu karena ada kebencian dalam dirinya. Nah ini ya. Jadi tidak boleh santri Akmal penuh dengan kebencian. Kebencian itu mirip dengan ketidaksukaan. Ketidaksukaan terhadap keadaan, ketidaksukaan terhadap kondisi, ketidaksukaan terhadap teman sekamar, ketidaksukaan terhadap lingkungan, tidak suka dengan program ya. Banyak yang nggak suka semua programnya capek. Nah ini saya punya lagu ya, lagu aja yang sebentar sebelum saya tutup ya. Ya jadi jangan kita punya kebencian. Jangan kita punya dendam ya, karena kita belajar dari Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf itu tampan, ganteng, anaknya Nabi Yakub ya. Walaupun disakiti, walaupun beliau itu ya ditipu, dibohongin, bahkan dimasukkan ke dalam jurang ya, ingin dibunuh, namun selalu baik sama saudara-saudaranya ya. Lagunya dipersiapkan nanti lagu ini untuk bangunin sahur bulan Ramadan ya. 11 bintang matahari dan rembulan malam bersujud kepadamu. Nabi Yusuf tiada mendendam walau dia disakiti. 11 bintang matahari dan rembulan malam bersujud kepadamu. Nabi Yusuf tiada mendendam walau dia disakiti. Ya, lagu gitu.
Jadi intinya Nabi Yusuf itu tidak pernah dendam dan sakit hati terhadap seorang yang telah menyakitinya. Jadi kita santri itu harus punya mental yang kuat seperti Jalfa, ya Pak. Jalfa itu Masya Allah, dibilang kayak helm mukanya ya, dibilang apa namanya, bersinar wajahnya ya, seperti mentari di pagi hari. Karena Jalfa itu kalau misalkan dari jauh itu kelihatan putih sekali. Apanya? Giginya. Itu luar biasa, jok-jok anak-anak santri Jalfa ya. Masya Allah. Tapi Jalfa tetap tersenyum, nggak pernah Jalfa sakit hati. Makanya dia bahagia di pondok pesantren, ya Pak. Bahagia Pak. Mau diapakan sama teman-temannya, tapi dia tetap tersenyum. Ya, nah itulah ciri-ciri orang yang tidak sakit hatian, pasti hidupnya bahagia. Nah di pondok pesantren, santri itu harus begitu. Jangan sampai sedikit aja diomong sama temennya, kamu tuh pecinya nggak bener, sakit hati. Kamu tuh kamarnya kotor banget, sakit hati. Maka kalau banyak sakit hatinya, maka tidak akan nyaman dan tidak akan bisa mendapatkan kesuksesan. Baik, itu saja. Selamat bergabung kembali di pondok pesantren, selamat menikmati ya kehidupan yang sangat bahagia, membahagiakan di pondok pesantren ya. Dan bahagia sekali ya di pondok pesantren. Contohnya banyak sekali, ada kakak Sahnas, Kiki ya dari bayi ya di Akmala, terus mencintai Akmala, ada yang dari SD, ada kakak Maura ya, ada semuanya ya, banyak ya. Ada Mas Ryan, Mas Aufa ya, cinta Akmala, Haikal dan TK ya, semua bahagia ya. Yang membuat dia tidak nyaman itu sebetulnya karena emosi jiwa. Makanya orang yang emosi itu dekat-dekat dengan bisikan setan. Makanya orang yang sering marah-marah itu pasti sedang ya ditemani oleh setan. Makanya banyak-banyaklah kalian ya tersenyum dan bahagia serta dekat-dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berzikir dan membaca Al-Quran. Insya Allah bahagia sekali kalau pesantren. Pasti sangat rindu. Ya, terima kasih. Semoga tetap semangat, istiqomah dan selalu bahagia berada di pondok pesantren Akmal Sabila tercinta. Karena Akmal Sabila, insya Allah, ditanyakan sama anak-anak kelas 12 di SMA Akmal Sabila, pasti bahagia, pasti semangat, pasti senang dan pasti sedih akan tinggalkan SMA Akmal Sabila. Pasti tidak ada yang ceria karena mau meninggalkan Akmal. Coba tanyakan ke anak-anak kelas 12, pasti sangat sedih ingin meninggalkan SMA Akmal Sabila. Karena kita bangun kekeluargaan dan kebahagiaan di pondok pesantren Akmal Sabila. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Semoga kita semua selalu istiqomah dan semangat berjuang di Akmal Sabila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.